Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, Karena Ia sudah datang. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 1 sampai dengan 12. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam, berkah dalem. Jadi seperti di dalam undangan itu bahwa kita hadir di sini diundang untuk beribadat dan juga merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang disebut dengan Natal. Natal sendiri itu sebelumnya berasal dari bahasa Portugis ya, kemudian menjadi mendunia. Ya, jadi kalau Natal, natalitas, natalitut ya itu semuanya adalah berkutat pada apa? Kelahiran. Nah, mungkin di antara kita sudah beberapa kali dalam bulan ini merayakan Natal. Ya. Mungkin sudah mendapat undangan Natal dan sudah menghadiri, mungkin ada yang baru 1 kali, 2 kali, atau bahkan karena ini sudah tanggal 7, nggih, mungkin ada yang 10 kali kalau ada yang Natalan esok, sorene yo Natalan. Jadi double-double seperti itu. Jadi dalam suasana Natal, ini mesti suasana yang menggembirakan ya, karena menyambut Natal yang kita perayakan ini adalah menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Euforia, kegembiraan. Dan mungkin dengan makan-makan, kemudian joget-joget, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, kita juga harus tetap memaknai esensi dari Natal itu sendiri. Bagaimana teladan-teladan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Tentu itu tidak akan lepas ya dari itu. Jadi tidak hanya euforianya saja, tetapi bagaimana kita memaknai Natal itu sendiri. Jadi kalau Natal ini adalah menyambut kelahiran Tuhan Yesus, banyak sekali sebutan yang diberikan pada kanak-kanak atau Tuhan Yesus itu sendiri. Ada yang tadi diberikan adalah Raja Damai, seperti itu nggih. Mungkin ada lagi yang lain tahu sebutan yang diberikan pada Tuhan Yesus? Anak Allah. Ya, Allah ya, bahkan menyebutnya Allah sendiri. Anak domba Allah, sang sabda yang menjelma menjadi manusia, sang terang dunia, pembawa damai. Itu adalah sebutan-sebutan yang diberikan pada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, pada Yohanes ayat yang pertama sampai dengan ketiga, ini saya baca ini saja karena ini terlalu kecil.
Ini untuk di rumah saja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Sang Sabda, firman yang menjadi manusia. Padahal firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau tadi ada yang menyebut Yesus itu adalah Allah, benar apa salah? Benar, ya. Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sehingga iman Katolik mempercayai ada Trinitas, Tritunggal Maha Kudus, ya. Satu Allah, tiga pribadi. Loh, iki kok terus dadi kaya sekolah minggu. Ya, jadi kadang-kadang orang tidak bisa menerima ini. Ya, itulah yang namanya apa? Misteri, ya, misteri. Jadi masa iki terus anak iki, kadang-kadang kita memang itu ya. Ini namanya adalah misteri. Nek ora enek misteri ya wis awake dhewe ngerti no, Tuhan tidak punya misteri, tidak punya rahasia seperti itu. Ya, ini memang yang kita percayai, dogma kita itu pada saat itu. Jadi kalau firman itu adalah Allah, ya, maka kemudian di sini kalau di dalam syahadat yang panjang itu juga disebutkan toh di situ ya. Ia dilahirkan, titik ya, dan bukan dijadikan. Jadi dia dilahirkan tetapi bukan dijadikan. Nek dijadikan itu misalnya kaya Mbak siapa putrane Mas Budi dijadikan karena ada dua insan yang berbeda jenis ya, kemudian itu. Sehakikat dengan Bapa. Jadi Yesus di sini memang dia adalah Allah. Seperti itu. Bapak, Ibu dan saudara terkasih di dalam Kristus. Jadi di dalam pribadi Yesus itu sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Kalau kita kemudian membaca ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau kita tadi menyebut Yesus itu adalah sang terang, ya benar, karena di sini sudah dinaskan di dalam ayat yang keempat dari siapa? Penginjil Yohanes ini. Jadi ada terang, ya. Ada terang dunia. Kalau ini saya buka pada kisah Kejadian, jadi terang, ya, terang. Tuhan menciptakan terang, tapi Tuhan tidak menciptakan apa? Gelap. Karena kalau kita buka pada Alkitab ini, maaf jadi rapal ya ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi gelap tadi apakah diciptakan Tuhan? Tidak, ya. Jadi gelap itu bukan ciptaan. Gelap itu ada karena tidak adanya terang. Ya, jadi gelap itu ada karena tidak adanya apa? Terang. Jadi di dalam diri kita selalu akan ada kegelapan. Manakala kita tidak bisa menerima sang terang itu sendiri, tidak bisa menerima Yesus. Nah, kalau di dalam kisah ini ya, saya punya cerita. Jadi ada beberapa orang yang melakukan penelitian, ya, di mana 2 orang dimasukkan ke dalam gua yang gelap, tapi guanya apa? Berbeda.
gelap gulita, tapi di situ dipasang CCTV yang bisa merekam, bisa memberi informasi bagaimana tingkah laku kedua orang ini di dalam gua. Apa sing diomongke, apa sing ditindakke dan lain sebagainya. Berapa hari dia akan kuat di dalam kegelapan itu tanpa cahaya, tapi di situ sudah disediakan makanan instan yang tidak mungkin dia akan kelaparan. Air dan lain sebagainya. Ternyata apa yang terjadi? Si A, jadi ada A dan B. A ini keluar pada 6 hari. Dia keluar karena sudah tidak tahan. Yang B, dia bertahan sampai 10 hari. Kemudian apa yang dilakukan? Dua orang ini terekam semua. Si A di dalam gua karena betul-betul tidak ada cahaya, tidak ada terang, jadi betul-betul gelap. Setiap kali dia mau ambil minum atau makanan, mesti tidak tahu arah. Ya. Padahal sudah berkali-kali 6 hari itu kan kudune wis hafal ya. Ternyata begitu bangun peteng dedet harus kemana? Arep mlaku rono ternyata ora ono, nabrak-nabrak sirahe kejeduk-jeduk waktu. Apa yang dia lakukan? Dia mengumpat-umpat ya. Jadi mengumpat. Kemudian kadang-kadang dia lari, tidak karuan dan lain sebagainya. Sedangkan si B ini juga sama karena tidak ada cahaya sama sekali di situ. Sehingga juga gelap gulita, tidak bisa melihat dan tetapi setiap dia keliru kudune maju ya ke kanan, dia justru ke kiri karena memang tidak tahu kalau kita gelap. Begitu listrik mati itu kan juga nggak tahu arah ndi lor ndi kidul seperti itu ya. Tapi dia itu selalu Gusti nyuwun kawelasan. Dia selalu bilang Gusti nyuwun kawelasan. Berbeda dengan yang ini. Nah, jadi setelah keduanya keluar, sing siji pun bercerita, wah aku ora tau iso turu ning jero. Padahal rekaman CCTV itu dia tidur terus, ya. Jadi banyak tidurnya. Jadi kegelapan ini betul-betul menimbulkan ketakutan, kecemasan, nek ora sabar ya sumpah, serapah dan lain sebagainya. Ini adalah kegelapan. Lah, dari dua contoh orang yang dimasukkan dalam kegelapan ini, kira-kira apa yang panjenengan bisa ambil hikmahnya? Sing siji podo-podo petenge lho ya iki, dalam arti harafiah fisik secara fisik. Ya. Podo petenge, podo tantangane, podo cemase, podo takute ya seperti itu. Sing siji sumpah serapah, sing siji selalu memanggil Tuhan. Ya. Gusti nyuwun kawelasan, Gusti. Jadi ini sama seperti dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Kita sering juga misalnya anakku iki wis kelas 3 SMP, engko ning SMA. Bijine piye ya? Ragate piye ya? Padahal aku iki lagi kaya ngene keadaanku seperti ini. Lah, ini adalah juga kegelapan. Lah, bagaimana kita bisa menerima terang atau tidak? Itu nanti seperti contoh dua orang yang dimasukkan dalam gua ini. Selama kita dalam kegelapan ini mampu dan mau menerima terang, ya, maka semuanya itu koyo ya wis berpasrah pada Tuhan. Kok ya Tuhan memberi jalan seperti itu. Jadi kegelapan yang seperti ini misalnya, wah iki aku gak ndelale di PHK dan lain sebagainya dan lain. Kok iki seperti ini misalnya. Itu kegelapan itu nang kene iki nek digambarke kan iso kaya loro ya. Sing siji iki kaya kegelapan nang jero kuburan, isine wedi karo nesu-nesu ya. Neng sing siji iki kegelapan seperti di dalam rahim. Rahim iki padang po peteng to.
Embuh, lali, kira-kira nggak ada lampu yang jelas ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita ujian-ujian seperti ini yang kita rasa seperti dalam kegelapan, seperti itu ya. Itu sebetulnya kita dimasukkan di dalam kerahimannya. Dan pada saatnya pasti terang itu akan datang. Seperti pada Yesaya di sini, kitab Yesaya tadi yang ayat 1 sampai dengan 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Median. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, ora enek kok manusia hidup wi lurus-lurus wae, itu enggak ada ya. Siapa yang hidupnya lurus-lurus wae, seneng-seneng wae, ora tahu susah seperti itu. Tidak ada tak kira, dan semua orang itu pasti punya masalah. Apakah masalah itu besar atau kecil, pasti. Jadi kalau orang mengatakan, kayak aku ki ora duwe masalah blas, ngapusi. Pasti. Karena saya itu sing jenenge kukulen kuwi wis suatu masalah. Kukul kok gak mari-mari dicuwek-cuwek malah babrak. Itu suatu masalah. Tinggal kita bagaimana menghadirkan terang di dalam hati kita. Sehingga masalah yang besar kuwi iso digawe cilik, masalah cilik ya iso digawe gede. Garis sing menang kuwi gelape apa? Terangi. Wong jane ra enek apa-apa tanggane idu ning ngarepe, mergone pilek, dadi masalah besar. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini terang sudah datang di atasnya di dalam Yesaya, ya, dalam Yesaya ini tadi. Jadi Yesus itu adalah sang terang dunia. Ya. Sang terang dunia. Lah, bagaimanakah kita? Mau dan mampukah kita untuk menerima sang terang itu sendiri di dalam hati kita? Nah, di dalam hati kita. Angel lho nampa terang iki. Ketoke aku ki omonganku ya ngene ning kadang-kadang aku ki ya menolak terang. Karena kita manusia ya, yang tidak sempurna, ya, yang tidak sempurna. Jare Suwargi Dorjo kuwi kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nek manusia Allah kekurangan itu milik kita. Jadi kadang-kadang memang Pak Kus ya tahu jargoni orang enggak pernah ya nek Pak Kus ya. Enggak pernah jargoni ya. Kadang-kadang memang mengatakan ini mudah, tapi untuk melakukan itu yang sulit. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, jadi terang itu membawa sukacita dan bisa ya, ngudari masalah yang ada di dalam hidup kita. Itu terang. Jadi maka di sini dikatakan bahwa terang itu menyinari kegelapan dan kegelapan tidak menguasai cahaya terang itu sendiri. Ya. Jadi karena memang selama ada terang, gelap itu pasti tidak ada. Ya, selama ada apa? Terang, gelap itu tidak ada. Jadi mbok iki lampune mati, berarti tidak ada terang, tidak ada cahaya tuh nih. Nah begitu ada cahaya, gelap ini akan bagaimana? Sirna. Demikian pula di dalam diri kita. Ya, selama ada terang, kegelapan ini juga akan sirna.
Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Kristus, jadi tema Natal pada tahun ini adalah apa tema Natal? Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, ya. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sapa to ki sing pulang ke negerinya melewati jalan lain ini? Orang Majus, 3 raja, ya, 3 raja dari timur atau 3 sarjana dari timur atau orang Majus. Kenapa dia pulang melewati jalan lain kok ora jalane mau? Takut sama Herodes, apa hanya sekedar takut? Menyelamatkan Yesus. Lah, dengan tidak sadar dia pun sebetulnya memberikan terang kepada siapa? Herodes. Nek DE mau mulai lewat ngene Herodes mesti ditanya, karena lewat wilayah kekuasaan Herodes. Ditanya, orang aku pateni. Ya, kok kaya sapa? Ferdi Sambo. Bunuh. Neng nek ngaku, siapa yang dibunuh? Yesus. Nah, Yesus. Jadi mesti kok kecekel, ketemu, dibunuh. Jadi sebetulnya dia itu mengurangi dari kemarahan siapa? Herodes. Dengan lewat jalan lain. Kemarahan Herodes terhadap siapa? Terhadap Yesus. Ya, karena kecemburuan, kemudian wedi nek kalah, ya, kalah Prabowo, kalah kekuasaan, karena di sini disabdakan dia adalah raja di atas apa? Raja. Ya. Jadi ini Herodes lah. Sekarang yang menjadi PR bagi kita, menjadi permenungan bagi kita kalau sudah pulang dari sini, apakah kita, ya, yang hadir di sini nanti juga bisa membawa terang yang dihadirkan oleh Yesus itu sendiri dan bisa memberikan terang itu kepada, paling tidak kepada keluarga, kepada masyarakat di sekitarnya, atau bahkan kepada orang lain atau semua orang. Ini yang menjadi PR. Mampu dan maukah kita menerima terang yang kita rayakan dengan euforia, senang-senang dan lain sebagainya? Apakah hanya senang-senang ini tok? Ya. Esensinya kita lupa. Atau bahkan kita mulai dari sekarang itu nanti bisa, ya, membawa terang bagi sesama kita. Setiap tahun hidup penjiaran kita, perjalanan ini akan berulang kembali. Dari Januari sampai Desember, Natal. Sesok Januari, Desember meneh. Apa yang sudah kita lakukan dalam perjalanan penjiaran hidup kita 1 tahun kemarin? Mampukah apa yang sudah saya lakukan dengan mengaku dosa dan lain sebagainya? Akankah kita di tahun berikutnya untuk berjalan ini mampu melewati jalan lain? Tentunya jalan lain ini adalah jalan yang lebih baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita daraskan iman kepercayaan kita melalui syahadat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Karena belas kasih Allah kepada umat-Nya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah cahaya terang dunia, sang sumber keselamatan bagi bangsa-bangsa. Marilah kita berdoa dan berseru memohon kepada Tuhan Allah kita. Semoga terang-Mu bersinar dalam jiwa raga kami ya Tuhan. Setiap doa umat nanti kita nyanyikan satu bait nomor 456. Bagi para pemimpin gereja ya Bapa, Engkau memanggil di antara kami menjadi gembala gereja-Mu. Semoga Bapak Paus Fransiskus, Bapak Uskup Robertus, Bapak Uskup dan para iman, juga para bruder dan suster, serta para orang yang bergabung dalam kelompok religius menghayati hidup panggilan mereka sebagai kesaksian betapa indahnya mengikuti Engkau, dan semoga terang-Mu bersinar dalam jiwa raga kami ya Tuhan. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Kami berdoa bagi para pejabat pemerintahan. Semoga pejabat pemerintahan kami senantiasa Engkau karuniai roh cinta kasih-Mu, roh hikmat dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh rakyat. Tempatlah utusan surga yang bersinar mulia, penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. Bagi mereka yang sedang dalam penderitaan ya Bapa, yang sedang menderita karena sakit, penyakit, korban bencana alam, korban peperangan, perselisihan, kemiskinan, menjadi pengungsi, menjadi tawanan, dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan. Tangan-tangan yang mau menolong, terutama hati yang penuh belas kasih. Hari inilah
lahir Kristus Juru Selamat dunia, bayi yang terbungkus lampin di palungan tidurnya. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Bagi kami semua yang hadir di sini dan keluarga kami masing-masing, ya Bapa, semoga terang kasih-Mu membawa damai sejahtera dalam hati kami dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Dan gembala pun pergilah ke lautnya. Mari kita pun memuji dan bernyanyi henti. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Marilah kita hening sejenak, kita panjatkan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, semoga terang-Mu bersinar dalam jiwa raga kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah umat-Mu di lingkungan Santo Agustinus dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami, Engkau Allah kami, dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa, kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita sapa Bunda Maria, Bunda yang telah mengandung Yesus, dengan 3 kali doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria,
Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, bersyukur telah Engkau berkenan. Allah Bapa, kami bersyukur Engkau telah perkenankan kami melaksanakan ibadat dan perayaan Natal bersama di lingkungan Santo Agustinus dengan penuh kegembiraan. Perkenankanlah kami mengikuti jejak putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, agar bersama Dia dapat ikut serta dalam hidup ilahinya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, ibadat akan segera berakhir. Untuk itu marilah kita hening sejenak untuk memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, usaha-usaha dan pekerjaan kita senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, dengan ini ibadat kita, ibadat perayaan Natal telah selesai. Marilah kita pulang dengan membawa damai Tuhan. Mari lagu penutup. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ketika malam menjadi dombanya, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Takut ketika mendengar nyanyian walau surga, gembira menggilangkan. Tuhan siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dia yang di palungan, yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua Lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih
Bu Nani yang telah memimpin ibadat Natal pada malam hari ini. Hari ini kita sungguh bersyukur karena kita telah mendapatkan berkat-berkatnya yang luar biasa dari Tuhan, dan berkatnya ini boleh kita berikan atau kita berikan kepada teman-teman kita semua yang ada di sini, di lingkungan kita, kepada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Karena kita semua telah dipenuhi sukacita dari Tuhan dalam hati kita. Setuju Bapak Ibu? Kita akan memberikan sukacita kepada siapapun. Nah, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kaling kita, Bapak Episius Suharto. Monggo Pak. Yang terhormat Ibu Sisil, Ibu Kaling AV7, lingkungan Monika, Bapak Ibu, rekan muda OMK, yang terhormat dan yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada malam hari ini telah kita bersama-sama meluangkan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Kita merayakan Natal dan Tahun Baru 2023. Tahun 2022 sudah kita tinggalkan, ya tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan kita mungkin dalam pelayanan, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki, tentunya dalam pelayanan kita belum begitu sempurna atau masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum kita jalani. Nah, tentunya untuk ke depan yaitu tahun 2023, kami mengajak kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian, mari kita bersemangat lagi untuk melayani Tuhan dengan kita ikut ke gereja, ikut kegiatan lingkungan, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita jalani. Seperti pada sarasian kemarin, yaitu kita kumpul bareng, berembuk bareng, dan diputuskan bareng. Mari kita mengajak kepada Bapak Ibu, kata-kata itu kita pegang untuk agar kita bisa maju bersama, sehingga lingkungan kita itu bisa kita lebih baik lagi daripada yang tahun 2022. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Berkah dalam. Beri tepuk tangan dulu dengan Pak Kaling kita. Bapak Ibu dan saudaraku semua, tadi aku lupa menyapa, ada OMK ternyata. Halo OMK, siapa? Saya 3 ya, oh yang di sana 4. Yang di luar ya, lupa, jadi semuanya Bapak Ibu semuanya. Hari ini hari yang kita tunggu-tunggu ya, ramah tamah, tapi sebelum kita akan menyanyikan satu lagi yang meriah. Pak Joko, kasih lagu yang ini Pak, yang meriah. Yang nyanyi semuanya. Nanti sambil nyanyi, nanti sekalian ini ya pembagian door prize ya hari ini ya. Disingkirkan apa? Nah, kita mau pencaksilat di sini, jadi ini harus dikemas dulu. Ya. Bentar Pak Joko ya. Iya no. Potnya ya Mbak. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri yuk, kita nyanyi. 2
Tuhan Yesus lahir untuk kami semua dan mati untuk kami semua. Dan juga Dia akan bangkit juga untuk kita. Mari monggo sambil berdiri. Ayo Mbak Sisil, Raja atas segala raja. ayo Mbak Heni, sini Mbak Heni. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus dosa selamat dunia. Mana ibunya? Berdiri yuk. Kita mau sama-sama bersuka cita. Mau sok duduk-duduk. Ayo Mbak berdiri. Ayo kita berdiri. Bapak Pak Kos. Bu Sisil, ayo Bu Sisil. Pak Kos, Pak Kos. Jogetnya sambil kayak retro. Bu, ayo Bu, sini Bu. Yuk. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, acara selanjutnya bagian door prize untuk anak-anak OMK mungkin ya. Bagi Mbak Ani snack membagi snack. Oh ya, ayo ini bagi door prize-nya. Loh, Langsung. Door prize guys. itu punya alat musik, Pak. Oh ya, bagi Tuhan ada yang ada persembahan lagu dari Pak Kos. Sambil bagi. Ya. Halo, ini bisa?
selalu tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Masih pada sibuk bagi snack. Makan snack, iya. Sebelum menikmati snacknya, mohon perhatiannya sebentar, akan ada pembagian door prize. Untuk door prize-nya nanti ada beberapa sesi ya ibu-ibu. Untuk yang pertama ini nanti sesinya dimohon untuk Bu Unggul sama Pak Dekus untuk mengambil 3 nomor dulu, siapa yang mendapatkan door prize yang pertama. Nanti kalau hitungan ketiga enggak mendengar berarti dikembalikan lagi ya Mbak? Kalau misalkan nanti hitungannya sampai 3 detik, 1, 2, 3, enggak lari, enggak sampai ke sini, ke MC-nya, nanti akan dibatalkan ya door prize-nya.